Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Mbak War. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, dan yang lagi sakit semoga cepat diberi kesembuhan ya, amin. Ini aku mau share kegiatan aku kali ini. Aku lagi ngangkatin jemuran. Ini sekitar jam 10 pagi. Alhamdulillah untuk jemurannya udah kering, jadi ini langsung aku angkatin. Aku jemurnya itu tadi malam, sebab aku nyucinya itu sehabis maghrib, selesai kira-kira jam 8 atau jam 9, langsung aku kasih pewangi. Setelah nunggu setengah jam atau sampai 1 jam ya, itu langsung aku keringin dan langsung aku jemur aja. Terus sekarang di tempatku itu lagi mulai musim hujan, udah 2 hari ini hujan. Kalau pagi sampai jam 12 itu panasnya Masya Allah, tapi ntar habis duhur itu biasanya langsung mendung dan tahu-tahu hujan. Beberapa hari yang lalu itu hujannya gede banget disertai angin. Terus ini untuk jemurannya mumpung udah kering, jadi langsung aku angkatin dan ini aku lipetin aja untuk nyetrika. Ntar kalau di keranjang udah penuh biasanya baru aku nyetrika. Terus untuk nyucinya seperti biasa, aku nyuci pakaian itu setiap 2 hari sekali. Terus semalam pas aku nyuci baju itu kayaknya mesin cucinya pembuangan airnya itu ada yang rusak atau kesumbat, sebab biasanya kalau habis nyuci kan buang air paling 5 atau 10 menit udah kebuang semua, tapi tadi malam aku tungguin sampai setengah jam kok airnya belum habis-habis. Akhirnya air yang di mesin cuci itu aku ambilin pakai gayung biar cepat nyucinya, kalau enggak ntar nyampe beberapa jam baru kelar. Terus aku bilangin ke suami kalau air yang di mesin cuci itu susah dibuangnya. Kata suami ntar kalau dia libur baru dibenerin. Mesin cuci yang aku pakai itu masih yang 2 tabung ya, itu udah lama banget, udah ada puluhan tahun. Alhamdulillah masih bagus. Selanjutnya ini aku lagi nge-refill beras. Untuk berasnya ini yang aku beli di toko daging Nusantara kemarin. Terus untuk resboxnya kemarin yang buat ngeluarin berasnya juga rusak dan udah diperbaiki sama suami. Alhamdulillah udah bisa lagi, jadi ini langsung aku refill aja. Kalau kemarin aku nge-refillnya itu di toples, kalau di toples hanya muat 5 kilo, terus untuk resbox ini muatnya 18 kilo. Terus untuk dapurku itu juga lumayan sempit, dan untuk colokan listriknya itu hanya ada 1 tempat di atas resbox, dan untuk colokannya itu juga buat colokan kulkas, microwave, kipas angin. Jadi untuk di atas resbox ini aku taruh rice cooker biar kalau mau masak nasi itu gampang untuk nyolokin ke listriknya. Selanjutnya aku mau masak semur daging. Untuk dagingnya tadi pagi udah aku potong-potong terus aku marinasi. Untuk bumbu marinasinya itu ada saus tiram, kecap asin, penyedap, lada bubuk, dan kasih garam sedikit. Terus itu aku taruh ke kulkas kira-kira 3 atau 4 jam. Dan ini untuk dagingnya udah aku keluarin dari kulkas. Ntar aku juga mau ngungkep ayam, itu aku ada stok ayam 1 ekor. Terus ntar aku potong-potong baru aku ungkep. Untuk dagingnya itu aku pakai 1 kilo. Terus untuk bumbunya itu aku pakai bumbu dasar putih dan bumbu dasar cabai. Seharusnya pakai bumbu dasar kuning, tapi karena aku nggak ada stok bumbu dasar kuning, ntar untuk ketumbar dan kunyit itu aku pakai yang bubuk aja. Terus untuk jahe, lengkuas, dan serai itu ntar aku geprek aja. Terus aku juga pakai bawang bombay, itu masih ada stok separuh, jadi aku potong-potong terus aku tumis dulu. Setelah bawang bombaynya itu layu dan harum, aku masukkan bumbu dasar putih, bumbu dasar cabai, ketumbar bubuk, dan kunyit bubuk. Untuk bawang bombay mau pakai juga boleh, mau nggak pakai juga boleh, sesuai dengan selera aja. Tapi karena aku masih ada stok separuh daripada busuk, jadi aku pakai aja. Terus kalau pakai bawang bombay menurutku akan lebih enak. Dan ini aku kasih bumbu aromatik, itu ada serai, lengkuas, jahe itu aku geprek, dan untuk daun salam dan daun jeruknya itu aku sobek. Masak bumbunya hingga benar-benar matang dan harum. Setelah bumbunya matang, ini aku mau masukkan daging yang udah aku marinasi. Untuk dagingnya sebenarnya ini udah ada rasanya ya, sebab udah aku marinasi, dan ini aku aduk-aduk hingga bumbunya itu tercampur merata. Masak dagingnya hingga berubah warna baru dikasih air. Kalau mau langsung dikasih air juga boleh, tapi aku lebih suka dagingnya itu dimasak dulu sampai berubah warna baru dikasih air.
Terus untuk airnya juga sesuai selera, ini aku kasih air kira-kira 2 liter biar dagingnya itu empuk. Kalau dikasih sedikit takutnya ntar dagingnya kurang empuk. Terus masak dagingnya itu hingga airnya menyusut. Untuk masak semur daging kayak gitu tuh prosesnya lumayan lama, sekitar 1 jaman lebih. Terus ini aku kasih perbumbuan. Untuk bumbunya karena dagingnya tadi udah dimarinasi, terus untuk bumbu dasar putih juga udah agak asin, jadi untuk garamnya aku kasih sedikit aja, gula pasir, penyedap, dan lada bubuk. Kalau masak semur daging belum afdol kalau belum dikasih kecap manis, jadi ini mau aku kasih kecap manis dulu. Untuk kecap manisnya ini aku kasih agak lumayan banyak. Terus kalau mau lebih hitam bisa dikasih gula aren, tapi karena aku nggak ada stok gula aren tadi aku pakainya gula pasir aja. Masak semur dagingnya itu hingga benar-benar empuk dan airnya menyusut, dan jangan lupa dites rasa. Kalau rasanya udah pas, ini aku matikan api kompor. Alhamdulillah untuk semur dagingnya itu aku dapat 2 wadah. Selanjutnya aku mau ngungkep ayam. Untuk ayamnya ini yang aku beli di OSF kemarin, aku beli 1 ekor itu harganya 33.900. Untuk harga ayam sekarang masih mahal, telur juga naik terus ya. Terus untuk ayamnya ini aku potong jadi 8 bagian. Untuk bagian dadanya nggak ikutan aku ungkep, ada 2 potong. Jadi ntar yang aku ungkep itu hanya ada 6 potong. Terus mau aku kasih bumbu racik 1 bungkus, dan aku kasih daun salam sama daun jeruk. Ini aku aduk-aduk hingga bumbunya tercampur merata. Kalau ayam boiler itu ngasih airnya jangan terlalu banyak, sebab ntar ayamnya juga mengeluarkan air. Ungkep ayamnya kira-kira 30 menit atau sampai ayamnya itu empuk. Kalau ngungkep ayam itu sebisa mungkin ditutup biar kematangannya itu merata. Ini udah 30 menitan ya, ayamnya udah lumayan empuk, jadi aku matikan api kompor. Setelah lumayan dingin, ayamnya ini mau aku taruh ke wadah. Terus untuk sisa air ungkepannya itu nggak aku buang, mau aku simpan di kulkas. Itu bisa buat bikin kuah soto, kalau enggak juga bisa buat bikin kremesan. Untuk ayamnya ntar aku simpennya di kulkas bagian bawah aja karena stok hanya sedikit. Enaknya kalau udah punya stok ayam ungkep, jadi kalau mau masak itu tinggal satset. Alhamdulillah bikin stok lauknya udah kelar, ada semur daging 2 wadah dan ayam ungkep 1 wadah. Untuk semur daging kalau belum mau dimakan sekarang itu bisa disimpan di freezer, jadi kalau mau makan itu tinggal dikeluarin dari freezer, ntar tinggal diangetin di teflon, kalau enggak juga bisa diangetin di microwave. Oh ya, kalau mau menyimpan makanan matang yang udah dimasak itu nunggu hingga benar-benar dingin baru ditaruh di kulkas biar makanannya itu awet dan gak gampang rusak. Selanjutnya setelah kelar masak, ini aku juga mau nyuci piring. Banyak banget cucian piringnya, itu udah numpuk dari pagi aku belum nyuci piring. Itu juga ada bekas bikin kopi dan teh, terus bekas sarapan juga. Kalau aku nyuci piring itu satu-satu ya, sebab wastafelku itu kecil, jadi ngasih sabun 1-2 baru dibilas, ntar ngasih sabun lagi baru dibilas, nggak bisa ngasih sabun semua baru dibilas. Terus untuk nyuci piring itu sehari bisa beberapa kali. Kalau nyuci pakaian itu bisa 2 hari sekali, tapi kalau untuk cucian piring aku itu sehari bisa 3-4 kali. Apalagi kalau mau tidur itu sebisa mungkin nggak ada cucian piring. Kalau ada cucian piring yang menumpuk sebelum tidur itu biasanya kepikiran, malah ntar nggak bisa tidur. Terus kalau udah nyuci piring sebelum tidur, ntar bangun pagi itu lebih semangat sebab udah nggak ada cucian lagi di wastafel. Palingan tinggal bersih-bersih, nyapu, ngepel. Kalau masak itu aku agak lumayan siang, antara jam 10 atau 11 pagi. Terus kalau suami masuk pagi paling hanya bikin telur ceplok aja, itu udah cukup. Sehabis nyuci piring aku langsung mandi sebab cuaca panas banget. Terus habis mandi aku langsung makan, tapi enggak aku bikin video. Terima kasih yang udah nonton videoku. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tunggu video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.